Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi, dan mungkin nanti kita akan sharing juga di video ini bersama guru kita Pak Ustadz Danu dan tamu-tamu yang sudah ada di sini. Sebelumnya izinkan kami menyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Teng. Nah, di sini para pemirsa dan sahabat beriman ada Pak Andre, Bu Novi dan putrinya yang bernama Raisa ya. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Mbak Raisa. Assalamualaikum. Adik Raisa. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman, keluarga Pak Andre ini adalah pasien dari guru kita Pak Ustadz Danu yang alhamdulillah putrinya diizinkan sembuh yang tadinya menderita penyakit autoimun. Betul ya Bu Novi ya, autoimun ya. Nah, mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya yang ada di sini. Bu Novi, bisa diceritakan waktu itu ketemu Pak Ustadz, apa kata Pak Ustadz itu Bu tentang sakitnya adik Raisa ya? Waktu itu Pak Ustadz menjelaskan, katanya kalau diantara saya sama suami siapa yang mudah tersinggung, katanya gitu. Karena adik Raisa ini belum akil balik ya? Iya, belum akhir balik gitu. Berapa usianya? 9 tahun. 9 tahun. Oh. Iya. Sudah berapa lama menderita sakit autoimunnya itu Bu? Awal Juli ya. Emang gejala awalnya apa Bu yang Ibu ketahui ya tentang Iya. itu? Waktu itu kan libur sekolah. Libur sekolah, ya. Dibawa jalan-jalan lah ke Jakarta kayak Emang gitu. Dek Raisa kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? Oh, alhamdulillah. Ibu libur ke Jakarta emang tinggal di mana Bu? Di Rangkas Bitung. Oh, Banten. Oh iya. Liburan. Iya, liburan. Terus? Ya dibawa jalan-jalan kayak gitu. Udah gitu pas dibawa jalan-jalan itu, ini mama katanya, ini Neng kenapa gatel, katanya gitu. Di bagian mana gatelnya? Kakinya. Di betis apa di mana? Pokoknya di kaki betis juga, iya. Dilihat bintik-bintik gitu, bintik-bintik merah. Merah. Iya. Kayak digigit nyamuk gitu. Iya, kayak tadinya kayak gitu. Kayak digigitin nyamuk. Terus keluhannya apa Bu? Selain bintik-bintik tuh sampai kok Ibu berobat segala macam, emang ada keluhan yang mengganggu apa Bu? Enggak, tadinya kan bintik-bintik doang ya. Udah gitu beberapa hari itu kan pulang ke Rangkas. Pulang ke rumah. Iya. Kok makin banyak. Bintik-bintiknya. Menyebar atau tetap di kaki aja? Iya, di kaki, terus ke paha kayak gitu. Iya. Terus perutnya sakit, melilit. Perut melilit? Iya, kesakitan kayak ada yang menonjol gitu di ininya, di perutnya sebelah kanan. Oh. Iya, udah gitu dibawa ke dokter ya waktu itu. Oh, dibawa ke dokter. Apa kata dokter, sakit apa? Tadinya mah kan dibawa ke dokter kan, tadinya mah itu doang katanya. Coba minumin obat ini dulu katanya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, dicek darah katanya, cek darah. Udah gitu. 3 hari tuh nggak ada perubahan. Saya balik lagi ke dokter, kan suruh cek darah kan ya. Itu dibawa, katanya ini mah katanya bawa aja ke spesialis katanya gitu. Spesialis kulit. Iya, soalnya Spesialis anak apa? Spesialis anak. soalnya katanya ini mah kayaknya kalau dokter itu bilang katanya takutnya apa sih, kanker darah atau apa gitu. Iya. Khawatir seperti itu. Bu panik dong ya? Iya, ya panik. Nangis di situ kan nggak kuat ya denger anak, ya Allah. Ibu sampai sedih seperti itu, memang dibayangin ibu tuh anak nih sakit apa sih Bu?
Waktu itu kan ke dokter anak, terus dokter anak bilang katanya ini mah autoimun. Autoimun. Ibu udah tahu tuh autoimun itu seperti apa, Bu? Waktu dokter ngejelasin saya kurang apa ya? Soalnya kan nangis mulu. Katanya ini mah nggak bisa sembuh. Saya di situ nangis mulu. Autoimun yang dibilang nggak akan sembuh, nggak bisa sembuh. Ibu kebayang dong masa depan anak. Iya. Tapi kan biasanya ada jenisnya ya, macam-macam ya Bu. Iya, autoimunnya. iya Kalau ada- HSP ini. Apa itu HSP? Itu pecah pembuluh darah. Yang bintik-bintik itu pecah. Jadi tambah banyak, tambah gede, itunya menyebar kemana-mana gitu ke tangan. Tapi kalau punggung sama perut mah sedikit sih. Udah gitu kan tambah parah ya. Terus di rumah sakit juga disaranin kan ke Cipto. Iya ke Cipto kan makin parah tuh. Nah, kemudian Ibu sampai ke Ustadz Danu atas saran siapa atau gimana tuh, Bu? Iya kan gini, udah gitu. Kan saya kepikiran apa ke Pak Ustadz aja ya, aku bilang. Tapi belum sempat ngomong ke suami, belum. Ustadz Danu maksudnya? Iya, cuman anak ini nih, Mama katanya Neng pengen sekolah, katanya gitu. Ke Pak Ustadz aja Yuma, katanya gitu. Sebelumnya kenal sama Ustadz Danu? Siap? Ibu? Udah berapa kali ketemu, kan dulu juga di Siraman Kolbu. Oh, saya. pernah di Seraman Kolbu. Terus nganterin emak kan ngobatin kakak sama adek ke sini. Oh gitu, ke klinik Ustadz. Terus? Iya katanya ke Pak Ustadz aja Yuma, katanya. Oh, anak adik Raisa ngajakin ke Ustadz Danu. Iya, adik nggak tahan ya? Iya kan pusing, Iya. nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur deh itu siang malam kan tidur juga sebentar kayak gitu. Terus ketemu Ustadz Danu. Apa katanya beliau, Bu? Itu katanya ada siapa di antara saya sama suami gitu yang mudah tersinggung, marah katanya Mudah gitu. tersinggung, marah Iya, gitu terus ya. saya mengaku emang saya kayak gitu. Sekarang nanya ke Pak Ustadz Danu nih. Pak Ustadz, penyakit yang berat seperti itu kok cuman tersinggung sih Ustadz? Emang seperti itu Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sebenarnya analisa saya ringan aja karena pecah pembuluh darah di semua titik di tubuh dari mulai kaki, kemudian tangan, seperti itu. Nah, pecah pembuluh darah paling kecil ya istilahnya kapiler itu yang paling kecil itu kan di seluruh tubuh permukaan kulit ini kan langsung bersinggungan dengan udara sekitar. Nah, kalau yang persoalan itu kulitnya, berarti insya Allah akan berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Sebenarnya gitu. Nah, kemudian pecahnya pembuluh darah itu pasti ada emosi. Pasti ada emosi. Kalau di seluruh tubuh berarti ini nggak cuma di titik-titik umpama di dalam keluarga, kaki kalau dalam keluarga, umpamanya di tangan ya dalam melakukan pekerjaan tangan, ya di mana saja itu. Nah, ya saya menganalisanya seperti itu aja. Jadi siapa di antara bapak sama ibu ini yang mudah sekali tersinggung dan marah di segala lini lah istilahnya. Nah, ibu langsung paham. Ibu ya mengaku ibu. Iya. Bapak enggak ngaku bapak. Enggak. Enggak, karena memang nyantai aja, normal aja kayak Haji lah, kayak Cici, normal. Emang Ibu marahnya sama suami gitu? Apa? Iya, dulu kan saya kan mudah tersinggung sama emak. Sama orang tua, kuncinya sama orang tua. Jadi karena adik ini belum akil balik, insya Allah biasanya ada dua titik. Satu dengan suami, yang kedua dengan orang tua. Nah, yang menjadikan parah itu adalah kesalahan Bu Novi ini kepada orang tuanya dulu. Ya salah ya, tersinggungan lah, apa maknya begini nanti langsung nyamber aja gitu.
maknya begini langsung nyamber aja gitu. Apa itu juga Ustadz yang bisa mengobati autoimunnya itu juga seperti itu? Ya kalau saya amati secara real penelitian saya ya itu. Itu hanya cuma ibu tak suruh minta maaf sama emak, kemudian minta maaf sama suami setiap saat, setiap hari. Ya alhamdulillah diberi kesembuhan, ya suruh gimana? Dari ketemu Ustadz Ibu, perubahannya itu berapa lama tuh Bu? 2 minggu, sekitar 2 mingguan. 2 minggu setelah ke Ustadz, 2 minggu berkembang baik. Di situ langsung stop obat gitu. Stop obat. 2 minggu, iya. Jadi tanggal 24 kan ke Pak Ustadz. Awal September itu udah stop obat. Kenapa di stop obat Bu? Kan udah nggak ada itunya. Oh, Ibu sendiri yang nyetop gitu? Bukan dokternya. Dokter bilang, oh udah Ibu balik lagi ke dokter. Iya kan rutin tiap minggu. Habis dari Ustadz Danu, Ibu sementara tetap ke dokter. Setelah ketemu Ustadz Danu dikasih saran dan Ibu laksanakan semua, terus Ibu ke dokter lagi. Iya, tiap minggu itu rutin. Dokter Ya. bilang stop karena Iya. udah membaik. Iya, udah membaik. Alhamdulillah. Pak Ustadz, mohon maaf, itu kan sakit di perutnya Dek Raisa itu apa berhubungan juga dengan autoimunnya itu? Kalau yang di perut ya ada bedanya dikit lah istilahnya. Ya karena memang beda antara perut dengan kulit kan beda ya. Tapi insya Allah perutnya udah nggak sakit ya Dek? Kepalanya juga udah ini nggak sakit lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semuanya teratasi gitu ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Makanya kenapa sebenarnya sakit itu sebenarnya dalam Islam itu sudah tertulis dalam Quran. Jadi walaupun tidak secara harfiah ya sakit, tetapi kalimat-kalimat dalam Quran itu sebenarnya mengidentifikasi bahwa ayat ini berhubungan dengan musibah bentukannya sakit. Jadi kalau memang Allah mengizinkan orang-orang pandai atau pendakwah atau orang alim itu paham, ya akan ketemu insya Allah sih sebenarnya, karena itu memang makanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum itu nyata. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, memang yang sakit bukan Bu Novi tetapi putrinya belum akil balik. Secara hadis bahwa anak yang belum akil balik memang nggak punya dosa, iya, tapi karena memang ini sakit berarti salah satu orang tuanya yang bersalah di hadapan Allah. Nah, kenapa dimunculkan? Karena orang tuanya ingin menjadi seorang yang soleh atau solehah di hadapan Allah, sehingga anaknya langsung dimunculkan sakit. Sehingga sakit itulah Bu Novi juga Pak Andri istilahnya akhirnya belajar, memang tidak boleh kalau punya keinginan ngotot itu ya jangan. Biasanya punya keinginan boleh, tapi ngotot jangan. Ya, kemudian kalau ada sesuatu ya jangan mudah tersinggung. Apa saja di titik-titik apa yang dilihat manu kesinggung ya janganlah. Beda pendapat, namanya orang beda pendapat normal, tapi yang penting belajar untuk tidak tersinggung. Karena Ibu Novi pun belajar untuk tidak mudah tersinggung, ya sulit ya Bu ya. Tidak mudah marah itu juga sulit juga. Tapi kalau memang beliau itu salah satunya diberi kesembuhan adik Raisa ini oleh Allah, berarti Bu Novi itu sudah mulai membaik. Jadi istilahnya tobat-tobatnya mulai dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya adik Raisa ini diberi kesembuhan dan waktunya nggak lama lagi, 2 minggu. Iya. Masya Allah, autoimun loh. Sudah lupa sebenarnya. Iya, sudah lupa, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Kalau sudah begini kan seluruh umat manusia, bukan cuma orang Islam aja, bukan. Dan ini benar kita terjemahkan dengan kalau sakit mau bertobat, belajar untuk tidak melakukan lagi, kenyataannya Allah memberikan kesembuhan. Apa yang tidak dari Allah Ta'ala, dan kita hanya memberikan penjelasan, mau kembali ke jalan Allah Ta'ala, Allah memberikan kesembuhan.
Saya juga nggak ngasih air, nggak ngusah rendaman daun-daun kan gitu ya. Adalah milih jalan Allah aja, yaitu tobat. Kemudian minta maaf pada orang tua, ada mak ya, Bu Novi ya, sama Pak Andre. Ya alhamdulillah dalam waktu yang nggak lama, 2 minggu itu sembuh kan, berarti ada tahapannya, setiap hari bisa dilihat, itu kan berkurang. Progres yang cepat sekali. Ya, semuanya dari Allah Ta'ala, makanya harus disyukuri bahwa kita orang Islam punya Allah. Bukan kita orang Islam punya daun. Loh kok daun? Nah, daun itu yang dikira untuk nyembuhin, enggak bisa. Jadi enggak seperti itu caranya. Jadi tobat dari mana? Karena memang itu alhamdulillah atas izin Allah saya akan meneliti. Jadi pecahnya pembuluh darah dari mana, kaki sampai ini. Oh iya, kemudian saya analisa, dan memang adik kayaknya memang seneng kalau ketemu sama saya, adik ya. Benar. Gitu ya? Ya, adik Raisa. Kok bisa sih? Kenapa? Kenapa Mbak? Biasanya kan anak-anak sama ustadz gitu, takut. Tapi seneng kalau saya ini lucu, ketemu tuh lucu, seneng aja, tak lihat selalu seneng ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa belajar agama lebih baik lagi ya. Sholat dijaga. Tapi benar loh, di Jogja itu ya, di tempatnya Pak Ustadz tuh anak-anak kecil, Bu, itu senang sekali kalau ketemu Pak Ustadz, dari jauh udah berbaris, Ustadz, oh, ketawa-ketawa bener. Raisa juga gitu ternyata. Bapak ada pesan, Pak? Ya, kalau pesan saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Semua memang hakikatnya dari Allah. Tapi saya jujur alhamdulillah berterima kasih pada perantara dari Pak Ustadz sendiri. Alhamdulillah apa yang tadi dijelaskan oleh istri saya memang itulah badannya. Selama kita melihat penderitaan anak gitu ya, berbulan-bulan Pak, saya mengalami, melihat langsung bagaimana saya itu ya merasakan lah anak saya satu-satunya saya mendapatkan cobaan seperti itu dari Allah, semuanya hakikatnya. Ya alhamdulillah ada jalan petunjuk dari Pak Ustadz, melalui Pak Ustadz. Alhamdulillah langsung spontan. Pada saat itu memang betul kurang lebih bahkan kurang dari 2 minggu Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah kita tuh rutin ke Cipto itu seminggu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali. Itu kita membayangkan ya, mungkin saya nggak melihat dari sisi apa-apanya lah, mau biaya, mau capeknya, mau lala, kita nggak pikirkan seperti itu. Ya kita sambil berikhtiar, bermunajat sama Allah. Ya, alhamdulillah dengan bantuan juga perantara Pak Ustadz, pada saat itu dengan berobat sampai berbulan-bulan, hampir 8 bulan kita masalah, hampir 8 bulan minum obat terus anak. Nah dengan Pak Ustadz, alhamdulillah seminggu saya langsung kalau nggak salah datang ke Pak Ustadz, seminggu kemudian kita tuh di Cipto itu udah nggak boleh berobat lagi di Cipto, balik aja ke Rangkas katanya karena kejauhan. Nah setelah berobat balik lagi ke Rangkas, nah setelah kita menjalankan dengan Pak Ustadz, nasihat dari Pak Ustadz, itu kalau nggak salah sekali doang saya di Rangkas ngurusin surat pindah, kalau kata kita surat pindah berobat gitu. Dibalik lagi suruh ke Rangkas gitu, hanya sekali aja. Ya baca kita udah capek-capek ngurusin surat pindah kan ya. Berobatnya cuma sekali, setelah itu Ya alhamdulillah Pak. ya alhamdulillah. Nah, autoimun susah loh Pak, nggak ada obatnya Pak. Iya. Dan saya memang melihat dari sisi pelajaran dari yang ada semua di media gitu ya, memang ya autoimun memang HSP ini memang termasuk gejala penyakit yang sangat panjang ya. Memang terkadang suka timbul suka apa, tapi ya alhamdulillah insya Allah dengan dari tunjuk dari Pak Ustadz, ya alhamdulillah saya ya boleh dibilang ya ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, melalui Pak Ustadz ya kita mungkin inilah kita dijabah oleh Allah. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kuncinya tetap di ibu ya. Iya. Tetap di ibu. Iya. Motornya. Ya mudah-mudahan ini manfaat semuanya ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz Danu penjelasannya tadi, Pak Andre, Bu Novi dan Mbak Raisa, terima kasih ya kedatangannya. Bang J, terima kasih.
Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami semua kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu penyakit yang ini pasien beliau yang alhamdulillah atas izin Allah diizinkan sembuh. Mudah-mudahan tayangan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung undur diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.